berani, disuruhlah Riza untuk ngomong sama manajemen. Berolah sama manajemen malah yang udah lu mah tahu manggung, lu mah tahu ini, nggak usah tahu masalah duit. Ya kan tetap saya butuh open manajemen. Jadi nggak ada transparan. Pokoknya manggung dibayar cepet. Paling gede itu 150, jujur. Kaila. Wah, jadi soundman nih. Eleku soundman. Saya buka nih dari sekarang nih. Jadi MC aing. Jadi dulu Kaila itu paling gede itu 200.000 Sekali satu kali manggung. Meskipun keluar kota. Meskipun keluar kota. Kau bisa menjadi luka bila senyummu tak biasa, seperti apa yang seharusnya. Bagiku ini begitu menyiksa. Tetaplah menjadi sosok pesona yang indah. Engkaulah tempatku meredakan penuh kesah. Selamat sore. Selamat sore. MC-nya ini ya salah. Tukang dulu lah. MC-nya ini salah. Maaf, MC-nya ini salah. Kan orang MC sok ditanya, sok nanya. Kalau orang ditanya ada nama lah sok kutiluan. Ayo sebut. Oke teman-teman, ketemu lagi di Ngobrol Bareng MC Theater. Ya, ini salah satu program yang memang kita ingin membahas tentang dunia permusikan. Alhamdulillah episode kedua ini kita sudah hadir Kang Pisai, ada Kang Tono dan juga Mang Buloh. Kalau Pisai udah jelas, opening nyanyi sebagai vokalis. Ini Kang Tono tuh, ya percuma punya lagu, bener nggak? Iya. Recording, kalau soundman-nya nggak ahli. Tepat. Jadi emang nyambung. Kalau Mang Buloh percuma punya band, kalau nggak punya road manager, nggak ada yang ngatur. Jadi ini tamu kita hari ini, episode kali ini memang luar biasa. Kang Dulo, Kang Tono, dan Kang Pisai, terima kasih sudah mau hadir di acara Ngobrol Bareng MC Theater. Say, Yuk. awal mula jadi penyanyi gimana Say? Menjadi seorang vokalis Say? Untuk teman-teman Sumedang kayaknya termasuk kaget ya, karena awal mula berkarir awal mula main musik itu teman-teman kenalnya bisa sebagai gitaris. Dulunya main gitar. Ya, jadi dulunya main gitar, mungkin teka pakai mungkinnya gitarnya, atau terlalu banyak yang anjir pemain gitar tuh cara gue pisan gitu. Akhirnya saya berpikir di situ jadi naon tuhnya. Saya awal mulanya cuma senangnya bikin lagu gitu. Awalnya itu bikin lagu dan akhirnya nggak ada yang ngisi vokalnya, yang nggak mana itu saya nyanyi. Awal mulanya kayak gitu, dengan berbagai cacian lah gitu, dengan sempreng dan segala rupa, dan memang itu masukan yang sangat baik buat saya, kritik yang membangun. Akhirnya saya dengerin lagi sampel-sampel suara yang udah jadi ya, artis-artis yang udah jadi, dan alhamdulillah ternyata rezekinya di nyanyi. Akhirnya jadi seorang vokalis. Tapi masih bareng main gitar nggak? Masih, kadang-kadang masih. Tergantung keperluan. Tergantung. Jadi awal mulanya memang tidak sengaja untuk menjadi seorang vokalis. Ya. Tadinya memang main gitar. Tapi akhirnya seiring waktu berjalan, suara tuh ternyata cocok bisa untuk menjadi seorang vokalis. Alhamdulillah, apa ke? Kang Tono, Kang Tono, ini pemain belakang layar. Belakang layar. Bener nggak Kang Tono? Betul. Belakang layar, tapi tanggung jawabnya besar. Betul. Bener nggak? Ya. Percuma kan tadi kalau saya punya suara bagus, Betul. kalau soundnya nggak bagus juga ya. Nah, Kang Tono, untuk Kang Tono dulu. Kang Tono, kenapa sampai menggeluti dunia sound gitu Kang? Sebenarnya ini nggak nyambung dengan pendidikan saya sebenarnya. Nggak nyambung. Saya kuliah di pemerintahan. Kuliahnya dulu. Kuliah di pemerintahan, tapi nyambungnya kok ke musik gitu ya. Sebenarnya saya hanya pendengar. Awalnya pendengar dan senang musik dengan gitar. Oh, bisa juga berarti main gitar? Enggak sih. Enggak. Jadi saya setiap dia manggung saya nonton, ngeliatin asik juga nih ngeliat mixer, ngeliat apa gitu ya. Saya belajar sendiri
otodidak asli. Kan sudah berapa lama kan menggeluti dunia Di sound ini, Kang? system. Ya. Sound system saya Berapa tahun, Kang? dari 89. 89 sekarang 2022 berapa tahun guys? Hah? Berapa tahun? Kolotan eta. Tapi kan seiring perjalanan tadi ya Kang, awalnya Akang cuman temen, Betul. akhirnya terus kenapa sampai Akang tertarik? Saya berpikir di dunia ini bisa jadi ladang pendapatan saya. Pekerjaan ya? Pekerjaan. Nah. Jadi ladang pekerjaan dulu mungkin dianggapnya kuli mungkin ya. Oh, kerjaan di sound system kuli, ternyata enggak. Enggak kan ya? Enggak, kita banyak belajar malah teknologi, belajarnya akhirnya kesininya teknologi. Tapi Kang, Akang sendiri kan tadi bilang kuliahnya pemerintahan. Iya. Nah, ketika menggeluti dunia sound system, Iya. apakah Akang juga misalkan ikut kursus atau gimana? Atau benar-benar otodidak sama sekali? Otodidak. Saya hasil otodidak, belajar nge-mixing pun sendiri. Otodidak kan? Otodidak. Saya punya guru sih ya. Nah. Guru tapi dia juga sama otodidak juga. Ini luar biasa ya. Keren. Bener nggak? Keren. Karena sound itu gampang-gampang mudah. Iya. Ya benar nggak? Gampang mudah. Ya kalau orang yang ngerti mungkin berpikirnya gampang lah. Itu. Tapi kalau nggak punya tekniknya benar nggak Kang? Nah Kang, ketika Akang misalkan satu event nih, Akang jadi soundman Kang, kan karakter pemain band itu berbeda-beda Kang ya. Gimana sih cara Akang biar dapat chemistry dengan mereka Kang? Saya pasti harus mendekati dulu para pemain. Hmm. Dengerin dulu mereka. Check sound ya, sih? check sound. Check sound-nya dulu ya. Ah. Sound gitarnya kayak gimana sih? Ah. Pengennya kayak gimana? Itu pasti harus ada pendekatan dulu. Hmm. Jadi kita pas kita main ya tinggal keinginan mereka aja kita ikuti. Jadi udah setting, nanti malamnya udah ready. Oke. Deh. Betul. Tapi Kang pernah nggak ngalamin suatu hal tiba-tiba misalkan band gede, Kang ada trouble di sound? Pernah nggak Kang? Paling besar tuh saya waktu mungkin nggak boleh disebutin ya. Acara besar juga. Nah, besar, satu event aja lah ya, satu Ya, event. satu event besar Indonesia mungkin itu. Saya itu baru digital tuh baru saya ketemu mixer digital itu baru. Si orang rental pun belum paham benar, karena baru datang dia, dibuka langsung pakai. Aduh gimana ini, orang pada bingung semua kan. Udah section aman, save ya, save. Saya save aja udah. Pas main ketukar, channelnya ketukar. Jadi ini harusnya channel band si A jadi si B Jadi gitu. si B. Bingung kan, soalnya udah berbeda jauh. Dan si band ini memang udah ready tampil. Yang ditampil tapi yang dipanggil bukannya channelnya si B, si A ini. Gimana Kang? Itu lumayan pusing juga sih. Jadi kerja awal dari nol lagi udah aja kerjain. Jadi di saat Sekitar 1-2 lagu pasti hancur. anggap check sound. Anggap Jackson lagi, Nah, balik lagi. Balik lagi dari nol. Gitu. Itu paling ngeri itu. Event besar kejadian gitu. Tapi kalau tidak mengalami hal yang seperti itu, kita nggak akan ngerti ya Kang ya. Bener kan? Bang Dulo, si ganteng kalem. Bang Dulo, road manager, Bang. Sampai kepikirkan untuk menjadi road manager, Bang Dulo. Sebelumnya rada gembur itu. Biasanya saya yang mengkondisikan artis saya untuk tampil di sini. Sekarang saya yang di sini langsung. Aduh. Pemain depan, pemain belakang. Harus ngomong. Saya nggak kepikiran sih sebetulnya untuk menjadi seorang road manager karena seperti Mang Tolong tadi, kebetulan saya perhotelan Kepal Pesiar. Jadinya asal tapi gitu kan. Nah, pas lagi sekolah itu di Bandung kebetulan ketemu Abe. Asal mulanya dari situ, saya berangkat dari kru sebetulnya. Awal mulanya karir itu jadi kru band. Saya diajakin Abek, saya mau buat band nih. Bantuin apa aja? Apa aja lah pokoknya bantuin. Ya udah. Di situ terbentuklah Nine Ball. Awalnya saya ngekurin di Nine Ball dari pensi ke pensi segala macam, event kafe to kafe. Nine Ball recording. Di situ kita meeting. Manajernya ada namanya Bonde, anak Sumedang juga sih. Kebetulan waktu itu Bonde, ya udah dulu lah, lu aja yang ngerot katanya gitu. Jadi ya jalan lah di situ.
mulai ngerot dari Nenbol, jalan berapa tahun, kebetulan soundman-nya juga bapak ini juga dulu nyambung ke bapak ini. Tapi kalau ngedengar soundman ingat almarhum ya, Ya, Kang Amah ya. Iya. kebetulan Itu sama guru saya. beliau juga. Ya. Guru saya itu. Kang Amai salah satu guru. Di situ setelah Nenbol berjalan, ngerot, larilah ke Ipang karena Nenbol udah mulai agak. Tapi bukan BIP-nya, Ipangnya. Bukan, Ipang dulu. Oh, Ipang dulu. Ipang dulu jalan berapa tahun, kan kalau BIP tuh bukan band yang nyari panggung yang nyari BIP. Susahnya di situ karena mereka ada apa personalnya tuh emang jadwalnya emang ya tahu sendiri lah, kayak Indra tuh mixing mastering di film, Bang Painya di produser, Bongki juga sama, Jadi Ipangnya punya sendiri pekerjaan lain. jalan di Solo. Jadi mereka sibuk dengan jadwal masing-masing. Kalaupun ada jadwal masuk, salah satu emang ada jadwal mixing atau apa ya udah kita nggak jalan. Itu ngobrolnya. Masuk dong. Nah, ada minuman segar. Asik. Sangguna pada Jangan sabar harus. Tapi satu pertanyaan gini, Kang Dulok, saya belum Ya. benar-benar paham. Apa sih bedanya manajer dengan road manager? Oke. Road manager itu lebih ke teknis. Jadi kalau manajer biasanya tuh lebih ke dia ngebisnis buat urusan keluar ke klien Nyari job lah, nyari job lah ya. Job udah dapat, baru lari ke roadman. Ini ada apa namanya event atau gig tanggal sekian di sini, lu hubungin IO-nya ini. Saya yang kirim readers, ngurusin channel segala macem. Pas datang ke hari H, saya ngumpulin tim di base camp. Jadi ngurusin traffic dari mulai keberangkatan dari base camp ke kota tujuan, Sampai ke venue. ngurus check sound segala macam, hotelnya juga segala macam, traffic ya pesawatnya apa segala macam diurusin semua sampai balik lagi ke base camp baru bubar. Belum bubar, gajian dulu baru bubar. Sadari Senior. hati. Udah. Bahaya. 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 Maka kamu sehat? Alhamdulillah. Angker berewokannya. Mama Bel. Tuh, tong kobe mau panggilan dulu. Ada mah kudu di Jawa ya? Lain. Naon? Bebas lah. Rizaki. Rija kayak. Kang Rija baru datang nggak apa-apa. Kang Rija asap vakum di dunia permusikan sibuk apa sekarang? Dibilang vakum mah enggak ya. Cuman memang kemarin semenjak pandemik, jadi istirahat selama beberapa tahun ya. Hampir 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahunan lebih. Alhamdulillah sih dari 2 tahun ini healing ke kota sendiri, Sumedang. Jadi tukang kopi, tukang nasi goreng, jadi pokoknya tukang goreng-gorengan ya. Alhamdulillah sih dari itu sekarang udah mulai normal lagi. Kalau dunia musik mah tetap masih dijalankan, tapi sekarang lebih ke konten kreator kali ya, ke YouTuber lah gitu. Kalau nggak cover, kemarin baru rilis lagu yang lama di recycle apa? Yang mana? Sadari Hati sama Tempat Berbeda. Cuman labelnya indie, jadi itu sama sendiri. Itu kemarin tuh baru rilis bulan Maret udah berapa. Dan bikin klipnya juga di Sumedang sih. Tapi ngomong-ngomong lagu yang Sadari Hati, itu memang pure ciptaannya Kang Rija? Iya, kalau Sadari Hati memang bisa yang bikin. Kalau ciptaan mah manusia mah nggak akan bisa nyiptain, bro. Ciptaan lagu, lirik, Oh, lirik lirik memang yang bikin. Cocoknya ke DKM bukan? Berarti lah masalah ngomong ciptaan mah. Kudu jeung ieu kuduna jeung labib. Cocok. Labib. Jadi lagi ngedaur ulang nih ya. Ada ulang di musiknya di konsep dengan yang lebih baru aja. Bedanya? Akustik ambien kalau ini. Bedanya dengan versi yang Versi dulu. yang dulu BNK, kalau yang sekarang tuh akustik ambien. Emang nggak pengen lagi punya band? Aduh. Berat. Kan yang membesarkan Kang Reja itu band kan? Dulu tuh memang dari band Kang Reja tuh. Nah, nggak pengen lagi gitu. Ada sih Ngajakin personilnya tuh pure semuanya orang Sunda misalkan. kemarin sempat nggak tahu nih ini bakal balik lagi atau enggak. Kemarin itu bulan sekarang itu udah kelewat. Kemarin sih ada telepon dari
kepikiran kemarin pas sering Ape kan drummer Nembol nih sering main ke kafe ngobrol ayolah proyekan ayolah asal ieu asal Mandul jalan Wih, lagi. mandul ayo sudah ayo sudah resepan gitu cuma sebatas hobi lah ya mungkin kalau misalkan memang ada pendukungnya bisa jadi bisa jalan kebetulan kan memang musisi kebanyakan di Sumedang kan bagus-bagus ya Kang ya di antaranya talent-talent ada Abek, ada Uwok, ada WR, ada siapa lagi banyak sih talent-talent yang sukses gitu kan karena pandemi kayaknya mereka pada balik ke Sumedang sebetulnya bukan istirahat tapi mungkin healing ya lebih ke healing dulu tapi setelah normal setidaknya lah ketika melihat di panggung itu rame pasti euforianya keangkat lagi maksudnya emosinya yang dulu nanti. Nah, ngomong tadi Kang Reja akhirnya terjun ke dunia bisnis kuliner berarti ya. Kuliner. Kenapa? Emang punya basic di kuliner dulunya atau gimana? Kalau masalah basic sih memang dulu pertama sebelum ngeband juga memang hobinya masak sama ya masak-masak lah gitu. Tapi semenjak pandemi ya pas lagi sering manggung keliling-keliling ya luar kotaan melihat cara masak orang-orang kan suka diajak kuliner tuh jadi tertarik untuk bikin ini tadinya nggak kepikiran cuman karena pandemi stuck ya diam di rumah apa gitu ya udahlah bikin usaha lah kecil-kecilan kan pandemi juga kita harus makan amal bener nggak? Betul. Ya kalau untuk saya sendiri kalau Rijal tadi kan udah sampai titiknya nyampe punya band yang besar Kaila. Kalau Pisai sendiri pengalaman Pisai apa sih? Sejauh ini sebagai solo mungkin ya yang pernah sampai di bareng sama senior kita juga sama Nembol. Pernah juga. Pernah satu label di sana. Pernah produksi 2 single ya Om ya? 2 single, pernah produksi 2 single. Buat saya bantuin ngurusin dia waktu di Solo di Aquarius. Paling pengalamannya baru sampai situ sih kalau yang untuk solonya. Tapi untuk bandnya sendiri sekarang memang dari awal kita terbentuk kita udah terjun di konten kreator di YouTube di 2013 tuh. Sama ya. Alhamdulillah sekarang kan semua di konten kreator. Memang di situ bukan satu-satunya mungkin yang saat ini sebagai ladang atau lahan tempat kita berekspresi yang benar-benar disaksikan Banyak orang. berjuta pasang mata di Indonesia ataupun di luar gitu di YouTube ya salah satunya medianya YouTube. Dari 2013 saya bareng Revisit udah bikin konten waktu itu kebetulan juga karena konten tersebutlah bisa sampai diajak ke label Aquarius. Jadi gara-gara nge-cover sebuah lagu waktu itu yang lagi trending mungkin ya kalau sekarang bahasana baheula mah naonnya. Kalau sekarang mah viral atau dulu mah trending. Dulu tuh lagi nge-cover lagunya Finalis X Factor si Fatin itu dan trending gitu ya di YouTube sampai kebetulan di Aquarius tuh lagi nyari talent untuk penyanyi solo. Ketemulah match dipertemukan sama Abek awal mulanya. Tapi saya kalau berbicara pengalaman untuk bisa besar kita bilang sukses ya sampai sekarang tuh gimana apakah memang harus konsisten misalkan? Kalau menurut saya sendiri sukses itu mungkin beda-beda ya arti sukses itu. Menurut saya itu mungkin kenikmatan kita berekspresi atau mencurahkan sesuatu itu sudah nyaman aja dengan tempatnya, dengan teman-teman, dengan lingkungannya, dengan teman-temannya gitu. Walaupun tidak sampai ke tahap yang memang kalau teman-teman mungkin kayak Kang Rizal sudah sampai manggung di luar kota dan di mana-mana. Kebetulan alhamdulillah bisa belum sampai sebanyak itu panggungnya. Tapi sejauh ini nyaman, konsisten, selalu berkreasi, bisa mencurahkan dan disampaikan ke para pendengar gitu sih. Nah, nambahin guys. Nah, kumaha dulu. Ieu teh kena ku hanjakal hungkul, hanjakal teh. Hanjakal naon dulu? Gini. Pas di Aquarius
almarhum Pain itu yang naikin bisa narik ke Aquarius. Kebetulan saya yang waktu itu yang emang benar-benar emang ngurusin sampai mau sebetulnya bisa itu udah mau beredar di Malaysia. Harusnya. Harusnya waktu itu 2 minggu sebelum tuh time schedule kita untuk promo bisa di Malaysia itu udah semua udah jalan, udah ada. Tinggal 2 minggu ke depan tinggal berangkat. Cuman waktu itu kondisi Malaysia perekonomiannya lagi goyang. Jadi karena di sininya Aquarius, di sananya Warner, kebetulan Warner di sananya ya ngelihat Ada kondisi trouble, ngelihat kondisi Malaysianya yang emang lagi goyang, akhirnya mereka cancel. Dan ya saya Painnya juga Painnya juga tidak lama dari situ meninggal. Udah semuanya buyar. Apa sih menurut Akang yang membedakan analog dengan digital sendiri? Yang menurut saya sih hanya penampilan aja. Sebenarnya hampir sama analog dengan digital tuh, dari analog dipersempit lagi ke digital jadinya gitu si mixer ini. Kalau dulu kan analog kita banyak kabel nih. Wah, semrawut kabel. Iya. Panjang dulu. Gede kan. Kalau sekarang udah ada di situ semua, mau ngapain gitu. Di digital udah ada semua. Mau apa? Dia bener-bener dibikin simpel ya. Dibikin simple. Kang, kalau misalkan Akang kan orang yang ngerti sound kan. Sebetulnya kalau untuk anak-anak band sendiri nih, biar soundnya bagus tuh harus gimana sih Kang? Mereka harus belajar sound. Kan banyaknya datang, bener nggak? Iya. Kebanyakan kan gitu. Betul. Nah, karena Kang Tono bilang tadi, mereka harus belajar sound. Belajar Kenapa sound. Kang? Iya. Karena si engineer itu, si mixer ini hanya meramu, menerima input dari mereka semua kan. Kita hanya meramu aja sebenarnya di mixer tuh. Meramu ngebalance si band ini gimana sih supaya enak. Tapi kalau shots dari mereka udah nggak enak, ngapain? Saya pernah ada pertanyaan yang lucu. Vokalis ya. Ini vokalis band gede loh. Artis. Saya tahu. Tapi tidak boleh nyebut merek di sini. Saya tahu tapi orangnya. Pertanyaannya begini, Kang, kalau saya pales di mixer harus gimana ya? Bisa jawab nggak? Kan mas bawaan. Pertanyaan? Saya bingung. Itu lama saya pikirnya. Bawaan. Bener. Oh saya matiin, saya bilang. Kenapa dimatiin kan? Ya ngapain pales dikeluarin? Malah nggak enak kan? Jadi dia bingung juga. Oh iya. Tapi kan ya lucu juga sih Iya, memang lucu. pertanyaannya gitu kan, maksudnya Akang pernah nggak kena omel lah, diomelin sama satu grup band, wah tuh bener nih mas Sona, pernah nggak ngalamin kayak gitu kan? Sona itu nggak bener nih misalnya. Pernah ngalamin gitu juga. Paling diomelin manajer atau road manager. Nah. Bang dia kurang dia. Kalau playernya sih kayaknya jarang Sebenarnya ya. kebanyakan dari si player sendiri kadang-kadang menyalahkan sound system. Setuju. Menyalahkan sound system. Sebenarnya nggak jangan sampai gitu juga sih. Mungkin salahnya dari kita juga kan. Mungkin kita nggak benar dari kabel, dari apa, banyak sebenarnya masalah di Banyak sound faktor. system, banyak faktor. Karena kayaknya kan lamun gitar palesnya pales ya kalau namanya kan. Ya karena yang Akang tadi pertanyaan vokalisnya, Iya. nyaman pales aku mahal. Betul. Ya, Realistisnya gitu. namun misalkan sound bisa membuat suara nggak pales, orang nyanyi sih kan. Tapi Banyak. Bener. Terus kadang-kadang kan player tuh gini, dia belajar di rumah mungkin ya dengan headphone atau dengan ampli kecil. Sementara ketemu di lapangan dengan ampli yang besar, Ya. Iya. itu soundnya dia setting dia pasti dengarnya kan di speaker kecil segitu, dengan gitu. Nah sekarang speaker gede, Beda. beda lah, pasti beda itu. Perbedaannya jauh. Jadi ya harus belajar sound aja. Kembali lagi ke SDM. Kembali lagi ke SDM. Ada pemain band sekumaha jagoan namun misalkan SDM na ngaco. Ngaco, betul. Engineer mah hanya dari Seorang bawah. band papan atas dia Metallica aja kan pernah salah. Sering lah. Malah di luar bahkan engineer bisa nyalahin player. Iya. Oh bisa. Iya, iyalah. Kalau di Bisa. luar tuh gitu. Cuma di Lu Indonesia nggak pernah aja. main gitu. Indonesia aja. Cuma Indonesia aja, playernya malahin engineer. Cuma di Indonesia aja yang Jadi kayak di luar negeri mas, sound aja ngering, Heeh. bisa Oh, iya. ngelakuin player. Iya. Bisa gitu. Bisa marahin. Gitu. Lu nggak benar, lu yang gini. Cuma wah gitu dimarahin itu. Mang Dulok pernah tuh ngelakuin player. Pernah teh. Jadi gini Mang Dulok teh megang satu band. Misal ada aja sebetulnya ya, di satu band tuh ada karakter orang nu hese diomongan teh aya gitu, bener Pasti loh. ada. Kumaha Mang Dulok? Ayah. Iya.
Nah, Mang Dolo kan selaku road manager, biar dianya bisa, maksudnya kan harus kompak ya, betul kan? Kumaha Mang cara menghadapi orang seperti itu? Sebetulnya bukan ke bukan ke mengasih tahu ya atau mengajarin apalagi gitu, karena untuk urusan main gitar ya dia lebih jago main gitar daripada saya gitu. Kalau saya kan cuman mendengar gitu. Paling solusinya kalau saya sih diarahin ke orang yang lebih paham, yaitu soundman. Kalau misalkan di Nenbo dulu saya sharingnya sama Mang Tono, Mang si WR, anggar si WR wae gitu. Si WR yang basna. Si WR ngalayang basna mainnya bari kampung. Mas. Kayak gitu. Jadi memang aya pas nu bedegong aya we ya. Aya wae. Maksudnya bedegong ya manusia kan Beda karakter. Gitu. Dia Iya, merasa benar dengan kebenarannya maksudnya. Dari ini juga sih saya kebanyakan sih mereka demam panggung. Ini kalau latihan dia benar, pas manggung jadi beda ya. Banyak faktor Dari mainnya, dari banyak. Kadang kan ketika naik ke panggung begitu ngeliat penonton banyak. Apalagi kalau udah jalan sama BP, ya saya masa ngasih tahu mereka gitu kan nggak mungkin juga. Mereka kan siapa sih yang nggak kenal pahit dengan gitarnya gitu kan? Wah, nggak juga lah ya. Mendingan gue diem. Kak Rija, perjalanan sampai bisa menjadi vokalisnya Keila gimana? Perjalanannya Kan tadi saya perjalanan bisa sampai ke Aquarium. Kalau Kak Rija gimana? Perjalanannya mah pas band-bandan dulu sempet dikontrak juga sama Jarum kan. Zaman Gabriel. Zaman Gabriel. Orang Gitu kan. band. Pas di tengah-tengah ada yang ngomong Pak Dik, nggak tahu siapa. Ja, bar, gua atuh ke Bandung. Ieu barudak kumaha? Tong mikiran barudak geus ke Bandung. Berangkat ke Bandung bener. Pas ke Bandung lagi main ke studionya si Chris yang punya level pasti tahu ya, level Gatsu. Gatsu. Ada si Kela lagi latihan tanpa vokal, main Chris. Ngapain? Tuh lagi liatin latihan sambil ini sound gitu. Pas ngobrol-ngobrol sama si Chris di luar, si anak Kela keluar. Ada yang ngobrol siapa? Kang, itu vokalis katanya. Vokalis ini. Nah, dari situ aja ngobrol, dikasih nomor telepon dan lain-lain, ngobrol gitu. Tahunya pas seminggu balik lagi ke Sumedang, pas lagi sama Gabriel deh. Di telepon, yang teleponnya tuh manajemen dulu. Dengan Riza, katanya dia bisa ke Bandung nggak katanya. Sekarang mah nggak bisa. Bilang ada manggung sama Jarum waktu itu. Paling besok pagi-pagi berangkat. Pas datang ke sana disuruh bawain lagu Basteng, disuruh apa sambil latihan yang apal lagunya apa aja kalau boleh katanya. Ya di antaranya ada Basteng dan lain-lain gitu. Latihan di tempatnya si Oi kita Kela di Setraduta itu. Nyanyi gitu. Nah, pas beres ngobrol-ngobrol lah sama manajemen sama bapaknya Babab tuh, mau Babab sama tante ngobrol. Disuruh pas udah beres sambil ngobrol-ngobrol gitu, dia meeting, dia disuruh keluar. Pas lihat jam udah jam 9 malam kan. Sumedang kumaha gitu kan. Pulang enggak punya SIM waktu itu, enggak punya apa-apa. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol itu dipanggil. Ya gimana? Jadi ini anak-anak semua udah mutusin nih katanya. Termasuk manajemen, Riza bakal jadi vokalisnya Keila. Gimana Riza, sok aja berpikir aja dulu katanya di sini. Nah gitu. Dikasih kesempatannya 1 hari Untuk berpikir. Diam di situ. Udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Om ini keburu malam nih katanya. Aduh udah jam 10-an, udah 10 lebih. Jangan pulang, udah di sini. Dia tanggung jawab katanya. Udah nanti diteleponin keluarga di rumah. Masalahnya bukan itu. Om, besok ada panggung. Cancel aja. Besok ada panggung. Iya kabogo mas teleponan dia kabogo. Cancel aja gitu. Nah dari situ akhirnya dari ke anak-anak bilang bahwa dia nggak bisa pulang ke Sumedang dan lain-lain. Akhirnya hidup di sana sampai mikir pun di Bandung gitu. Sampai dari situ dari nggak boleh pulang dan lain-lain. Akhirnya sama anak-anak anak-anak Gabriel juga mau ngomong kan.
Akhirnya betah di sana, nggak pulang selama 1 minggu Di Bandung. di Bandung, nggak bawa baju, nggak apa, baju dibeliin apa semua, pokoknya difasilitasin aja semua. Nggak pulang di sana. Nah baru udah semingguan izin om, mama nyariin, ya udah sok pulang aja nih bawa itu mobil, kan ada kendaraan di sana, dikasih kendaraan, pakai aja katanya, hati-hati di jalannya. Ya, pulang lah, diantar sama personilnya, pulang ke sini, pamitan sama orang tua dan lain-lain bahwa Reza mau rekaman. Gak lama 2 hari setelah pulang ke Sumedang, lusanya langsung recordingnya itu di vokalnya di Jakarta, musiknya di Bandung. Jadi Udah tempat langsung ke Jakarta, anak-anak di Bandung, jadi hasilnya dikirim ke Jakarta, yang dari Jakarta langsung di mixing mastering, vokalnya di sana. Dari situ nggak lama ngebut estafet, langsung bikin klip dan lain-lain. Terus udah beres klip dan lain-lain, ada jadwal manggung, promo. Langsung ada jadwal. Langsung ada jadwal manggung, promo di Balikpapan, di Pekanbaru, di Ternate dan lain-lain. Kan kaget, manggung. Terus pas lagi manggung, berjalan terus istirahat 1 hari 2 hari lah di Bandung. Pergi lagi. Jadi kayak Manggung lagi, jadi kayak mimpi. Itu promo, katanya promo nembaknya memang di di seberang dulu, Luar Jawa Barat. manggung. Nah pas kejadian pas di ujung Pandang kalau nggak salah, Sheila Marcia ketangkep. Iya kan, ketangkep sama dengan ceritanya di klip itu. Dicarilah anak-anak, nah dari situ nggak pulang 1 tahun ke sini. Udah pulang. DPO. Teo. Dia baru udah kasih balik tadi sama gitu siapa gitu. Sama gitu. Emang gitu. Dulu memang kerasa. Dulu tuh pengen banget punya band gitu kan. Jadwal manggung padet, jadwal apa padet. Bener kejadian. Doa yang terkabulkan. Amin. Tapi setelah semuanya memang terrealisasi, boro-boro atau hapet loh ya, anjing capek gitu kan ya. Capek di jalan gitu kan, lelis, tapi emang gimana kan, tuntutan memang sebuah pekerjaan seperti itu. Ya terkadang kan orang tuh gini ya kan Tono, nyali batu lah yang siga batu ya. Begitu kita terjun, anjir gini capek. Bener ya kan Tono? Bener aja. Kerasa itu, kerasa banget. Karena yang mungkin tadinya belum terbiasa, yang tadinya jadwal manggung misalkan cuma seminggu sekali atau sebulan 2 kali lah gitu ya. Akhirnya ini benar-benar harus tur gitu kan, enggak? 2 hari dalam 1 bulan libur. 2 hari. Jadi cuma libur 2 hari dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Itu terus gitu. Bulan selanjutnya terus. Makanya kan bener kata orang-orang kan, dulu mah memang nggak separah sekarang. Jadi 3 bulan kuat badan drop, masuk rumah sakit, jos, infus, bener. Capek gitu, tipes lah. Karena kecapean. Makanya suplemen terus gitu kan, emang bener. Zaman sekarang mah kan udah ada teknologi ya kan ya, udah aman lah, konser di YouTube kayak jadi. Sini. Mamam season. Mudah-mudahan setiap kita syuting ngobrol bareng MV Theater, Pak Giwa selalu hadir. Memang orang musisi Sumedang tuh dilahirkan oleh adik-adik sebetulnya. Hampir semuanya. Hampir. Bener nggak? Bener. Dan sampai saat ini karena kita ngobrol waktu itu Kang Tono ngobrol sama adik-adik, iseng-iseng bikin podcast yuk bikin gini. Ini Mang Kobe percaya kita ngobrolnya kemarin. Latihan keluar studio Kang Dik jo ka dieu. Teh nyaon naon isukan podcast jalan. Tuh kumaha aja we. Bib, siapkeun kabeh. Luar biasa. Tepuk tangan buat adik-adik. Dia support semua ya. Bener kan Mano. Tapi satu hal yang saya nggak suka dari Kang Dik. Saya diajak tampil, diajak ngomong, sampai lama dipengker gitu. Dan akhirnya juga luar biasanya Kang Dik. Pokoknya isukan pagi wage datang. Bener datang semuanya. Ini luar biasa. Balik lagi ya, Kang Tono. Saya pengalaman yang paling menyenangkan saya ketika menjadi seorang penyanyi apa saya? Kalau visi sendiri sih
lebih menyenangkan untuk bikin karya ya, bikin lagu, dan alhamdulillah sejauh kenapa bisa sampai ke Indra gitu kan, waktu itu awal mulanya bisa ikutan audisi The Titans, Masuk. sampai 3 besar. Alhamdulillah. 3 besar di situ ada kong kali kong di belakang. Saya nanaonan jadi vokalis kurang. Jadi benar, mending bikin proyekan yang lain, dan akhirnya kita menyetujui bikin proyek lah di luar. Bikin proyek kayak bikin lagu buat Pak Jokowi waktu itu, sampai akhirnya bisa perform di depan 250.000 orang teh di GBK waktu itu ya, karena salah satunya karena karya yang dibikin waktu itu, waktu support Pak Jokowi. Terus ya untuk Sumedang juga, karena mungkin dari konten-konten kita itu kebanyakan bikin video klipnya sama kayak Kang Rija, di ngambil venue-venue yang ada di Sumedang, destinasi-destinasi yang wisata yang ada di Sumedang. Akhirnya kemarin sempat disuruh bikin lagu untuk Sumedang juga. Sudah rilis? Sudah. Dan nanti mungkin dia Iraha dirilis besok lah. Besok malam kita juga ingat kebetulan perform memang diharuskan untuk membawakan lagu tersebut, perwakilan untuk icon lagu Sumedang. Kang Tono, balik lagi ya Kang Tono. Kang Tono sudah berapa band? Ini mah yang ngomong band yang udah terkenal lah, band nasional yang Band nasional ya? Band nasional. Band nasional, saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kehitung. 10 lebih lah. Kehitung ya. Yang paling terkenal banget band apa Kang? Yang dipegang sama Kang? Yang paling terkenal banget. Mungkin rock banyak kan saya pegangnya. Bandnya apa Kang? Nama bandnya? Saya di pas band hampir 15 tahun. Oh, Pas band? Pas band 15 tahun. 15 tahun. Sempet ngebantuin si siapa band Bali itu? Saidi. Saidi. Superman setiap. Sempet kita sama Ipang juga ya, berapa kota kita bantuin Ipang. Terus sama band-band Bandung itu banyak lah. Mata sempet juga saya Mata. Sama Awok kan? Ya Awok, si Menbo sebelum mereka bubar, saya terakhir tuh yang Oh, masuk ikut dulu. tur. Ikut tur Menbo, ya? Mata tuh. Generasi terakhir. Generasi terakhir saya di Mata. Banyak nih. Berarti Akang juga ngalamin ya kayak ya itu ngalamin tour. Saya kalau di sound malah sebulan nggak pulang. Full. Pindah tempat full. Itu pun acara Jarum. Acara Kalau zaman Jarum dulu doang. kan Zaman dulu tuh iya. Jarum tuh tiap hari kan main. Sistemnya kalau zaman dulu tuh kalau yang namanya tour itu emang Bener-bener tuh. running gitu. Running tuh emang Jadi nggak ada jeda seminggu Nggak ada. ya. ada. Kalau zaman dulu tuh sikat sebulan. Kang, tapi tadi kan ngobrolin kayak gitu kan. Kalau misalkan Akang sendiri kan jadi soundman nih misalnya. Kan misalkan apakah memang si sound yang dipakainya tuh itu terus atau ganti-ganti? Wah, setiap kota ganti. Nah, cara adaptasinya gimana Kang? Berbaik hati dengan Yang punya sound. Di sini gitu ya. Di sini penalti. Soalnya kita di tempat orang kita juga harus ngikutin mereka juga kan. Nggak bisa Istilahnya kita sembarangan. bertamu ke rumah orang lah. Tapi Oke. ini Kang yang jadi pertanyaan besarnya gini. Kan kalau misalkan manggung di misalkan ini spek soundnya emang luar biasa. Punten ya, punten. Ketika datang ke satu tempat, wah ini speknya agak. Tapi kita berani ngomong nih misalnya. Kurang iya mas speknya. Tapi emang ini jagonya, saya ngalamin banget. Kalau begitu jagonya. Aja goyang enggak juga. Gimana, Ya Kang? kita emang ngobrol dengan mereka sebaik mungkin. Kita juga pengen nggak mungkin ngerusak sound mereka. Nah. Nggak mungkin. Kita pun dengan band, saya ngobrol dengan bandnya, dengan orang soundnya, keadaan soundnya gini, saya obrolin ke orang band, mereka harus terima. Karena nggak mungkin dalam satu konser sound udah terpasang batalin, nggak mungkin kan. Ya udah kita jalan aja. Tapi kan biasanya gini Kang. Nah, Mang Dolo lebih paham. Kan biasanya kalau si band mau manggung nih, kan suka udah ngasih spek gitu. Ya, Raiders. Ada riders untuk soundnya juga kan dikasih. Ya gini ya, kalau untuk urusan Raiders tuh memang kita punya standar nih. Setiap band pasti punya standar dengan yang namanya Raiders itu dari channel list, speknya apa segala macam gitu kan. Tapi kalau lu datang ke kota keempat, minimal kota ketiga, ada nggak spek itu? Nah itu, yang sulitnya itu. Kita juga kan nggak mau ngebebanin, kita datang ke kota ketiga nih. Di
kota ketiga nggak ada Marshall, adanya juga maaf apalah gitu, sorry nyebut merek, adanya grade 4 atau apa gitu kan. Sementara mereka ke kota kedua itu jaraknya misalkan 4-5 jam. Masa kita mesti maksain ke CEO, nggak mau gua mesti pakai arti. Terus ya kita sesuaiin aja dengan ada yang ada di situ gitu. Maksudnya semaksimal mungkin kita buat si player nyaman. Ya kita kerjasama dengan soundman, emang gimana nih caranya supaya anak-anak nyaman dengan spek segini gitu. Saya ngalamin banget, ya datang ke kota tujuan, iya routing juga kumaha, cak-cakan, segala macam gitu kan. Kita bantu orang soundnya, bantunya dilurusin sampai ada minimal kita ngejar ke ya dekat-dekat ke standar kita lah misalkan begitu kan. Untuk maksimal kayaknya nggak mungkin. Saya pernah ngalamin kayak gitu sama pas band nih, sama pas band masuk ke daerah terpencil, emang maksudnya ke Agak pelosok ke laut, ya, ke pelosok Jawa Barat, bisa Jawa Barat ya. Nemu di sana acaranya SMA emang, acara pensi pensi ya. gitu. Terus aduh, yang lihat ini yang dibawa ini pasukan apa nih, ditinggalin sama orang sana. Maksudnya ditinggal ini Kaget mereka, loh kok gini, saya minta ini nggak ada kan, mereka ditinggalin asli itu. terus kan acara harus Looking jalan. sendiri kita, alatnya udah tersedia, jadi kita pasang sendiri, setting sound sendiri. Dari nol lah. Dari nol lagi, gila itu, ngalamin kayak gitu. Ya kalau datang ke kota utama sih Iya. mana-mana aja raidersnya. Minimal kota kedua masih bisa aman. Kalau kita udah nginjak ke kota ketiga, apalagi kota keempat itu udah, waduh, kumaha son bisa. Tapi pengalaman itu pun saya alamin waktu di Belgia. Waktu di Belgia itu gitu sama. Orang sana tuh kan gini, kalau kita sewa sound nih, mereka tidak menyediakan orang, tidak menyediakan engineer. Enggak. Sewanya Boleh. beda. Asli. Asli. Mulutnya beda sih. Jadi kita sewa soundnya aja, dia bawa sound, kirim ke pasangin, Udah tinggalin. Silakan ini barangnya, kerjakan sendiri. Sewa berapa jam? Waktu kita di Hong Kong kan Iya, pokoknya over kena limit overtime 1 jam aja itu kena cas pun itu. Kalau di luar tuh sistemnya emang profesional. ya. Kalau di kita sewa sound tuh dari mulai acara beberes sampai sangeusna lah istilahnya sakitu Aja kata mah kangesannya. Iya band kalau di titipan. luar tuh nggak ada. Saya ngalamin pas sama Tomal juga pas di luar. Tapi kan kalau tadi cerita di luar negeri kan ketika oke lah ditinggalin. Ini yang jadi masalah ketika kita tuh baru mengenal alat ini, misalkan saya baru tahu. Tapi mereka ada pendamping. Oh, ngasih tahu. Ada pendamping, cuman mereka nggak megang sama sekali nggak. Terus Terserah. kalau kita tanya dia jawab gitu aja. Nah, yang jadi masalahnya kan ketika megang, mungkin akan pernah nggak ketika si band main tiba-tiba ada sound yang jebol misalnya, pernah nggak kayak gitu? Nah, ada tantangan. Ini kan lagi main, Iya. dem, misalkan jadi mati sebelah, ternyata jebol, suaranya jadi nggak enak, gimana Kang ngatasin itu? Ngobrolnya sama IO itu. Tapi kan si band lagi main, karena mereka punya monitor sendiri kan. Mm-mm. Jadi mereka nggak dengar ke depan. Jadi saya ngobrol sama orang sound sama CEO-nya, ini gimana ini? Ya mainin aja kan. Nggak apa-apa. Ya yang penting kan ngobrol gitu. Meskipun Ngomong. akhirnya keluarnya nggak maksimal, ya kan? Gitu. Tapi misalkan Akang udah, ya kita udah ngomong ini gini. Kan yang jadi masalahnya gini pun Kang ya, kalau penonton tuh awam. Betul. Nah, ketika ngedenger, ini sound kieu. Nah itu tanggung jawabnya si operator ya, yang di mixer itu. Kita bertanggung jawab dengan penonton. Ini ya, tanggung jawab dengan penonton, dengan IO penyelenggara, dengan pemain band. Jadi pikirannya bukan satu sebenarnya, si engineer tuh dia ingin kelihatan tenang tuh sebenarnya umat nih ngeliat penonton gelisah, kita berpikir ini kenapa soundnya banyak lihat IO marah-marah ini nggak ada. Jadi tidak berpaku hanya ke mixer sebenarnya, engineer tuh pikirannya banyak, pikiran dengan penonton dengan Kan yang membesarkan Kang Rija itu kayak kenapa sampai keluar dari band yang membesarkan Kang Rija?
keluarga atau gimana Kang ceritanya sampai enggak kan kalau saya ya kan aja bener ya kan kalau saya dibesarkan oleh brand rokok MC ya saya pasti akan bertahan dong bener nggak karena job saya masih banyak Udah kagak dagingan. gimana lo karena saya juga ya umpan lambung. saya juga dengan produk ini Jarum ini saya udah hampir 12 tahun MC lah sampai sekarang alhamdulillah karena kedagingan bener. Kalau Kang Rija kenapa udah dibesarkan malah ngilang? Sebetulnya bukan dikeluarkan tapi mengeluarkan diri. Resign ya. Mengeluarkan diri kenapa? Karena memang kembali lagi ke basic awal. Pertama kali pengen band-bandan itu kan, ya manusia itu kan memang apa ya semua kita butuh finansial lah. Bukan hanya tenaga aja yang dikuras, tapi kan kita juga harus mendapatkan sesuatu dari itu. Jadi payah kita Harus ada hasil. Harus ada hasil. Oh hasilnya tuh bener gitu ini bahasanya. Jadi selama Dibayar nih selama itu bayar. bener pisan karena untuk ukuran yang dulu waktu di Jibril aja kan lumayan, ya kan. Apalagi ini apalagi ini sebuah head sekelas gila yang dulu memang kontraknya gede gitu kan. Nyampainya itu nggak Tidak sesuai yang diharapkan gitu. Di alas lah gitu. Makanya daripada terus-terusan kayak gini capek. Anak-anak semua juga bilang ngomong sama manajemen. Ini yang bobroknya sebenarnya manajemen, jujur. Yang bobroknya memang manajemen. Kalau anak-anaknya mah memang aman lah semua anak-anak. Karena anak-anak nggak berani, disuruh lah Riza untuk ngomong sama manajemen. Berolah sama manajemen malah yang udah lu mah tahu manggung, lu mah tahu ini nggak usah tahu masalah duit ya kan tetap saya butuh open manajemen. Jadi nggak ada transparan. Jadi nggak ada transparan. Pokoknya manggung dibayar cepet. Paling gede itu 150, jujur. Kaila. Wah, jadi soundman nih. Nah, Eleku soundman. saya buka nih. Saya buka nih dari sekarang nih. Jadi MC aing. Jadi dulu Kaila itu paling gede itu 200.000 Satu kali manggung. Meskipun keluar kota. Meskipun keluar kota. Dan baru tahu itu setelah keluar dari Kaila, kita dikontrak sama satu produk. Itu bayarannya itu dadakan di tempat itu 15 juta. Satu kali manggung perform. Beda-beda 200.000. Dikasih 200.000 per orang di alas. Gitu, makanya ya itulah daripada kita jadinya terus ngadu mal ya jadi dosa udahlah. Ya maksudnya kieu Kang Raja kan ya mungkin Mang Duloh, Kang Tono juga mungkin tahu. Kan biasanya si band tuh manggung budget sekian, biasanya kan di open. Ya, bener nggak Mang Duloh? Ini budgetnya sekian karena biasanya kalau eventnya ini beda budget, event ini beda. Emang nggak ada komitmen dari awal? Ada Cara pembagian royalti ada komitmen di awal yaitu kontrak tadi, tapi kontrak itu nggak keluar nggak tahu kenapa diminta pun nggak keluar jadi tidak bisa maksudnya ya adalah misalkan kontrak kita 30-70 lah sama manajemen. Oke, itu pembagian dari digital lah. Tapi kan off air juga harus ada ini dibuatlah kontrak tapi nggak sesuai dengan jadi ada dua rangkap yang satu di ini yang ya salah. Makanya kagetnya itu pas waktu dulu kan barengan sama The Massive, Seventeen itu kan barengan manggung di kontrak lah salah satu produk itu dia dipaketin The Massive sama Kaila sama Lila Seventeen sama Kaila gitu dia adu-aduin gitu pas ngobrol di hotel. Anjir, jamnya baru guys sekarang. Dulu kan dapat kemarin bro katanya masa nggak bisa kebeli. Berapa sih? Anjir, di kontraknya segini. Serius? Cuma dapat segini gitu. Itulah. Menarik buat judul. Tapi yang anehnya gini, Kang Reja, itu terjadi berapa tahun selama Kang Reja di Kaila? Itu pas 1 tahun pas. Dulu di Kaila berapa tahun Kang Reja? 1 tahun pas, 1 album 1 tahun. Jadi selama perjalanan 1 tahun tuh dibayar cepet 200 cepet. Iya. Cepet 200. Paling gede 2,5 lah. Kaila tuh bos loh. Bener. Dan memang sebetulnya Kaila itu band nyaman sebenarnya kan. Nyamannya itu kenapa? Karena memang perhatian dari si investornya
itu benar-benar ngemanjain semua personil. Satu orang dikasih untuk jajan 1 juta per orang. Itu di luar daripada uang manggung ya. Itu selalu dikasih, misalkan Kela manggung di mana? Balikpapan. Berapa hari? 3 hari. Itu dikasih satu orangnya untuk 3 hari, seharinya 1 juta. Berarti 3 juta gitu kan. Tapi nggak nyampe. Alhamdulillah. Ada berarti ya. Bongkar. Gitu. Itulah. Gimana ya? Asli. Enggak, yang jadi masalahnya tuh oke lah kalau band baru muncul ya Kang Tono, bener nggak Kang Dulo? Tuh. Iya kan melejitnya dulu, wah Idun gitu, Kayla diputer di radio, wah orang-orang lihat di media sosial Kayla tuh luar biasa. Tapi ternyata hasilnya punten ya, Kang aja. Iya. Ngerisah gitu gitu Iya. kan. Makanya kan kebanyakan band itu hancur ya. Kembali lagi ke masalah itu. Manajemen. Tapi memang ada juga yang dari personilnya gitu. Tapi kalau untuk Kela pribadi, personilnya semua aman. Kalau semua aman, yang nggak amannya itu di masalah itu lah. Manajemen. Karena memang Kela sendiri untuk promonya pun dia mengeluarkan dulu sebetulnya nggak butuh, kalau sekarang sih dibutuhkan untuk promo. Dulu itu hampir 4M 200 juta dulu itu promonya untuk si Kela ya. Ya mungkin kalau di bawah sekarang mungkin itu dibutuhkan, tapi saat dulu kan untuk apa gitu kan. Kalau sekarang kan kita nyari label, nyari produk, nyari apa. Kalau dulu kan enggak, si label yang nyari gitu kan. Apalagi Kela boom gitu waktu itu gitu. Nah itulah sedih ya Ing. Band gede dibayar 100 mending jadi Mang Dulo orang manajer. Kayak Kang Reja sibuk ya, mau ada kegiatan lagi. Kang Reja closing statement dong buat teman-teman nih, khususnya untuk musisi musik. Ada yang mau disampaikan nggak? Satu aja sih, kalau untuk masalah ini, intinya dalam bermusik itu kita harus sehat pikiran, sehat hati, ulah suudon, eta we. Jujur modal utama itu aja. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat Kang Reja. Makasih sudah mampir di acara ngobrol bareng MC Modern. Nanti kapan-kapan Siap. sini lagi ya. Saya pernah nggak ngalamin gini saya manggung di satu event, terus ada penonton yang request lagu, tapi kitanya belum bisa. Nah, cara menghadapi seperti itu gimana saya? Dengan request lagu ini. Biasanya nih kalau misalkan kebetulan ada nama artisnya gitu. Yang kita memang ada tak tahu lagu yang lainnya, biasanya kita tawarin, oh kebetulan belum ada di songlist kita tapi bisa bawain lagu dari penggantinya yang memang si bandnya masih yang itu gitu. Biasanya sih gitu, diarahinnya ke situ. Pernah nggak ngalamin manggung di Balai Dogan? Nah, benar. Nah itu salah satunya. Dan kita udah nyiapin lagunya Caritana buat yang lagu melo-melo banget buat cewek, dan ternyata cowok semua gitu. Jadi bare tewek ya orangnya bete di luhur gitu. Ini pertanyaan yang sering saya alami. Pernah deh, saya tanggal sekian manggung sehari, besok harus manggung cancel. Sering lah. Sering. Tapi DP udah masuk belum? Salah eta. Ya itu karena ya masih di ruang lingkup yang tidak terlalu profesional sih. Jadi ya kayak tadi kalau DP-nya belum otomatis kan. Kalau profesional kan mungkin udah DP-nya udah duluan gitu. Jadi masih di ruang lingkup yang tidak profesional. Lah, Bang Dulo, karena kebanyakan ya kita punten ya. Kadang mau bikin event nanti mau gitu. Kadang ya punten ya Kang Mono, modal Kang Mono mungkin ngalamin Kang Mono udahlah percaya gitu ya gitu. Kumasih sebenarnya Bang Dulo kita menghadapi mohon maaf misalkan IO ataupun yang seperti itu. Kalau untuk urusan kontrak sih sebetulnya itu lebih ke manajer ya. Karena manajer itu kan yang emang ngurusin bisnis, promo segala macam. Kalau saya sih eksekutor, lebih ke eksekutor. Kalau yang saya tahu sih untuk urusan ke IO-nya teman dekat apa segala macam. Untuk sign kontrak sih masih tetap sama yang lain-lain, kliennya ya. Dia juga klien meskipun teman dekat gitu kan. Biasanya ada goyang-goyang tuh di usaha harga diskonnya agak beda. Nah itu aja sih yang bedainnya paling. Jadi kalau misalkan
Ajo misalkan mau menang Mang Tono nih, contohnya Mang Tono artisnya nih, manajernya Pisay. Ajo nggak kenal sama Pisay, tapi saya kenal sama Pisay. Mungkin kalau Ajo langsung ke Pisay, dia ada di publish rate yang emang umum ke klien. Misalkan di angka 10 lah ya. Angka 10 misalkan. Karena saya dekat sama Pisay, Ajo aku bilang ke gua kan, tolonglah bantuin bisa dapat di angka 8 apa 9 gitu. Diskonnya memang ya dari setiap manajemen juga pasti ada nyiapin diskon. Cuman untuk kedekatan tuh biasanya bisa lebih Allah lah istilahnya mah ya. Di lobby lah. Nah, lebih ke sana biasanya begitu sih. Mang, Ada etika-etikanya juga. paling rudet Mang jadi road manager nanti Mang. Rudet gitu dah. Rudet KB. Ya, ketika menjadi road manager, pengalaman Mang dulu Paling rudet ngurus naon itu Mang. beres manggung, subuh-subuh guru first flight pindah kota, rudet pindah Sulangan. Di bandara kudu check in, acan petugas bandara nariwa imigrasi. Pusing. Tapi pernah tuh Mang dulu ngalaman gitu. Kita harus pergi ke satu kota. Ternyata ada satu player. Nah, Ya. ini bisa kejadian. Cara mengantisipasi ternyata satu player ini Pernah saya kejadian. nggak bisa atau tiba-tiba ngedadak orang tuh bisa main. Jadi begini, saya pernah mau ke Surabaya di kalau nggak salah. Jadi kalau setiap keberangkatan tuh saya kan meeting point tuh udah nentuin nih keberangkatan jam sekian, kita pesawat jam sekian ini udah diatur semua lah, kita share di grup dan kita tunggu satu-satu nih. Oke, ya semuanya udah oke, fix kan. Kalau misalkan ada satu aja yang nggak oke, pasti gua private chat atau telepon. Lu baca grup dong, baca. Oh oke, ya udah fix, jalan. Waktu itu ada satu player yang memang lelet lah istilahnya mah. Tidur suka kebablasan, yang gitu lah pokoknya. Suatu waktu pesawat udah ditutup nih pintunya, kita udah mau berangkat semua, saya udah check in semua. Si tiketnya saya taruh di counter, saya whatsappin, lo udah gua check inin, tapi ini pesawat udah mau ditutup nih. Terus dia ngejar, ternyata pas nggak dapet, ya otomatis handphone saya udah mati kan. Nah di situ dia mungkin ada konsekuensi pribadi untuk beli tiket sendiri terbang ke kota tujuan. Memang kalau di kota tujuan saya tungguin di bandaranya gitu. Jadi kalau yang jelas dia mah tidak jihad, mau beli tiket sorangan. Yang penting dibayar dengan 100. Itu ada konsekuensi tersendiri. Maksudnya kalau misalkan itu ada kepanikan juga sih kalau misalkan ada kayak ada mau gigs dari hotel kita menuju ke venue, ada satu player yang emang hararese pasti aya we di tiap band. Pasti ada yang nu hararesena, nu telat segala macam. Nah itu emang tugas kita untuk buru-buru gitu. Ya dengan berbagai macam orang yang berbeda karakter, kitanya harus sabar. Betul. Makanya kalau saya itu pinter-pinter saving waktu dalam artian misalkan kita gigi jam 9 nih. Kita tuh kumpulin anak-anak di lobby hotel tuh, lobby hotel tuh udah 7:30 tuh udah kumpulin. Minimal kita jam 8 tuh kita masih ada punya waktu 1 jam tuh, 1 jam buat spare. Kalau ada yang telat segala macam kita masih bisa ngejar ini. Oke, Kang Tono. Pinter-pinter ngatur waktu lah. Kang Tono, kalau Kang Tono sendiri, emang Kang, apa sih yang membedakan sound untuk mereka tampil dengan recording, Kang? Kalau recording saya kurang begitu pengalaman. Oh enggak terlalu. Enggak, saya live aja saya sih. Tapi seenggaknya adalah tahu lah gitu kan. Sedikit Nah, sedikit. menurut Akang apa sih Kang yang menjadi bedanya? Kalau live dia mungkin lebih Kalau live ada feedbacknya lah gitu. Kalau studio kan nggak mungkin feedback. Nah kalau studio kan dia harus detail apa segala harus benar gitu kan. Source-nya benar-benar. Kalau live tuh ya udah seadanya kita mereka main. Jadi tapi sebenarnya live lebih menantang ya, lebih gila. Kang, ini Kang satu lagi. Kang, sebetulnya kalau misalkan saya juga belum terlalu paham. Satu venue kita selalu berbicara kapasitas gitu. Berapa watt gitu kan. Nah, kalau misalkan ada venue-nya gede ternyata akan datang, ini harusnya 15.000 misalkan. Ternyata dia pasang 10.000 gimana kan? Saya nggak pernah memaksakan kemampuan sound. Jadi mereka mungkin kontrak juga kan. Sound, orang sound tuh pasti kontrak ke uangnya segini.
ya mereka bawa segitu. Mm-mm. Nah kita nemu kayak gitu, ya kita nggak pernah memaksakan. Ya udah, semampunya dia aja, semampunya si Son itu. Saya nggak mau pun, saya pun nggak mau ngajar gitu ya, nggak mau. Karena itu juga alat mereka ya kan, Betul. harus tanggung jawab lah intinya kan. Aduh, bener. Tapi kadang bingungnya kan. Kita balik deh sih sebetulnya kalau orang-orang awam dari Son balik. Kesel bener tuh saya. Lawan soalnya. Bener. Taikun seuting gitu. Saya, kita udah mau di penghujung. Saya kalau buat Pisai sendiri apa yang mau disampaikan buat teman-teman Pisai? Jangan berhenti berkarya intinya pasti. Jadi maksimalkan terus, latih terus untuk tetap berkarya. Nanti juga ada waktunya jadi daging dari Dewa. Nah, setuju benar. Itu mungkin. Oke, Kang Tono, buat anak-anak band nih Kang Tono selaku soundman Kang Tono, yang selalu Kang Tono teh, iya udah tinggal. Apa sih Kang yang biar mereka tuh mainnya emang tadi kata Akang harus sinkron lah dengan sound, harus gimana kan selain ya tadi belajar sound system lah. Terus belajar, terus berlatih, dan jangan takut dengan kegagalan. Terus aja berlatih. Saya pun sampai sekarang masih belajar sama anak muda. Belajar mixing, belajar apa, tetap saya belajar. Mungkin sampai nanti saya pensiun juga, saya pasti harus belajar. Sampai Karena sekarang masih terus belajar. ilmu itu semakin diasah semakin. Betul. Mang Dolo, selaku road manager nih mau menyampaikan apa buat teman-teman? Nggak jauh sih sama kayak Mang Tono, jangan pernah berhenti belajar dan melihat orang gigs. Siapapun itu yang di panggung, coba lihat di situ pasti ada kebaikan yang bisa diraih. Setuju. Bener. Luar biasa. Tepuk tangan dong semuanya. Terima kasih Kang Pisai, Kang Tono, Kang Dolo. Mudah-mudahan kita semuanya sukses terus ya Kang ya. Amin. Amin. Pandeminya mudah-mudahan udah nggak ada lagi sehingga kita dapat gigs yang banyak lagi. Ya. Mas, Terima kasih jangan buat lupa semuanya ya. Ya. Siap. Jarum banyak gigi kan? Ya rumah nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin ya rumah. Oh itu kalau ngomong gig mah. Wah, ya rumah. Itu masih ada. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah nonton acara ngobrol bareng MT Theater. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini banyak manfaatnya, ya bisa nambah ilmu buat kita semua. Sampai ketemu lagi. Bye.